Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan pada Patka 6 ini. Bapak selalu memberikan doa agar kita diberikan kesehatan, panjang dan umur dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para siswa-siswi kelas 12 di masing-masing jurusan, kali ini Bapak akan menyampaikan kembali materi pendidikan agama Islam pada Patka 6 yang temanya adalah periode hari akhir. Pada Patka 5 sudah dijelaskan bahwa hari akhir itu adalah hari pembalasan, hari ketentuan manusia di akhir zaman. Pada kesempatan materi periode hari akhir ini ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui, bahwa yang namanya hari akhir itu nanti ditentukan bagian-bagiannya. Yang pertama ada hari akhir Yaumul Ba'ats. Hari akhir Yaumul Ba'ats adalah hari di mana manusia nanti akan dibangkitkan sesudah kematian yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sudah dimusnahkan di alam dunia ini, maka nanti ada yang namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah hari bagaimana manusia dibangkitkan sesudah hari kiamat. Oleh karena itu, Yaumul Ba'ats perlu kita teliti dengan baik. Yaumul Ba'ats itu adalah bentuk bagaimana manusia nanti ketika sudah dimatikan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di hari kiamat itu nanti pasti ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan oleh seluruh manusia. Ketika dibangkitkan kembali dari yang namanya kematian, dihidupkan kembali, disitulah manusia semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang namanya hari kiamat yang ditunjang dari Yaumul Hasr. Yaumul Hasr itu adalah bagaimana manusia sesudah dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar itu ketentuannya manusia akan berkumpul di masing-masing jenisnya, ada laki-laki dan wanita, semua akan berkumpul. Di situ nanti manusia akan ditentukan nilai kebajikannya dan nilai keburukannya. Itu adalah yang namanya hari kiamat, Yaumul Hasr atau Yaumul Mahsyar. Berikutnya ada yang namanya hari kiamat, buku pencatat atau catatan di hari kiamat yang akan ditentukan Allah. Manusia nanti sesudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, maka akan dikumpulkan untuk diberikan catatan-catatan selama hidup di dunia. Catatan itu adalah merupakan catatan bagaimana kegiatan kita selama hidup di dunia. Perilaku kita di dunia di situ sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang baiknya sampai yang buruknya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah catatan manusia nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu catatan buku diberikan kepada kita dari tangan kanan yang diberikan, insya Allah itu adalah merupakan catatan kebaikan kita selama kita hidup di dunia. Tetapi kalau seandainya kita diberikan catatan dari tangan kiri, berarti itu adalah catatan amal buruk kita selama kita hidup di dunia. Berikutnya nanti di hari kiamat ada yang namanya Yaumul Hisab. Manusia ketika nanti di hari kiamat ada yang namanya Yaumul Hisab. Apa itu yang dikatakan Yaumul Hisab? Yaumul Hisab itu adalah bentuk bagaimana manusia akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia berbuat baik,
berapa kebajikannya yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia berbuat jahat atau dia berbuat keburukan, berarti nanti akan dihitung berapa jumlah kejahatannya dan berapa jumlah keburukannya berikut maksiat yang dilakukan selama di dunia. Itu tergantung kepada manusianya sendiri. Bagaimana ketika yang namanya yaumul hisab itu nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasharu arjuluhum bima kanu yaksibun." Ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab kita dari seluruh anggota tubuh kita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, maka semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di hari kiamat ada yang namanya as-sirat. Apa itu as-sirat? As-sirat itu adalah jembatan Siratul Mustaqim. Kita sering membaca di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, yang artinya ya Allah berikanlah kami petunjuk dan hidayah ketika kami menjembat di jembatan Siratul Mustaqim. Tahukah kalian bahwa sesungguhnya jembatan Siratul Mustaqim itu adalah jarak antara neraka dan surga. Kalau seandainya kita banyak amal ibadahnya selama di dunia, insya Allah ketika kita menjembat di jembatan Siratul Mustaqim akan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita banyak kemaksiatan dan kejahatannya di dunia, ketika kita menjembat di jembatan Siratul Mustaqim, kita tidak akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia harus mempertanggungjawabkan bagaimana amal selama dia di dunia untuk yang namanya kemaksiatan dan kejahatannya, maka dia akan diberikan yang namanya siksa dari Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada yang namanya yaumul jazaa. Yaumul jazaa itu adalah ketika manusia dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana pertanggungjawabannya. Ketika ini berbicara soal manusia berbuat baik, maka ketentuan Allah itu diberikan yang namanya pahala yang berlipat ganda, dan itu nanti akan membantu kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada yang namanya balasan perbuatan baik dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu berbuat baik di dunia, pasti kita akan diberikan jaminan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh, insya Allah dia akan diberikan jaminannya oleh Allah, surganya firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada balasan perbuatan buruk dengan jaminannya neraka. Kalau seandainya kita hidup di dunia selalu berbuat kejahatan, selalu berbuat kemaksiatan, pasti dia akan menghadapi siksaan Allah. Di mana tempatnya siksa itu? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang selalu berbuat kejahatan, selalu berbuat maksiat, maka dia termasuk golongan orang-orang yang rugi, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan diberikan balasan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah penyampaian agama pada FAT ke-6 ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Semoga para siswa dan siswi bisa mengamalkannya dengan baik. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.